tepung-tepung tuh ada tuh bener-bener deh. Jadi gini ya, percuma lo makan vitamin banyak, gue udah healthy lifestyle, tapi lo makan pastry-nya, aduh banyak banget, es kopi tiap hari. Jadi dulu sebelum COVID gue inget, sebelum COVID itu vitamin D itu selalu diasosiasikan dengan kesehatan tulang. Nah, ya kan semenjak COVID, zamannya COVID langsung research yang data soal immunomodulasi sebenarnya udah banyak, cuma baru keangkat ke permukaan kan. Jadi gue ngelihat ada beberapa klien itu yang kadang udah walaupun konsumsi dosis tinggi dia nggak naik karena selalu takut soal lemak kan. Dia bilang ya maksudnya kalau kita nggak makan lemak, kalau kita walaupun suplemen masuknya dari mana? Kita mungkin terlalu kadang termakan sama iklan ya. Kayak kita mau kulit kita itu putih, kita kena matahari kayak udah kayak vampir aja. Ini paling umum sebenarnya supplementation vitamin C ya kalau orang. Paling umum. Pokoknya nggak enak badan dikit vitamin C deh gitu. Padahal yang lain itu justru sebenarnya juga membantu. Gue yakin tuh cek dulu vitamin D-nya dia pasti insufficient. Itu sayang banget ya orang Indonesia mataharinya tuh banyak. Free gitu. Nggak kayak di Eropa yang aduh matahari mana nih gitu. Kayak stres dalam kehidupan pasti ada. Pasti ada. Any type of problem, exactly. Maksudnya kita hidup ya, tidak ada ceritanya di mana kita itu nggak ada masalah. Nggak mungkin, there is no way. Tapi begitu kita physically healthy, at least kita itu udah menyelesaikan 50-60% permasalahan itu. Kan vitamin D itu kan imunomodulator ya. Jadi dia penting banget untuk sistem kekebalan tubuh kita, penting banget untuk hormon, stabilize hormon. Kayak seakan-akan menjadi ngetren. Iya. Iya kan? Iya, makanya jadi dibikin TikTok gitu ya. Yes. Mental health awareness gitu. Exactly. Gue kalau nggak mental health nggak keren gitu. Yes. That's so crazy. Sistem kekebalan di masyarakat kita itu ngedrop. Masih turun banget. Iya kan? Turun banget. Dan kita itu tuh punya masalah banyak banget. Terutama dari makanannya ya. Yeah. Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel gue Felix Zulhendri. Jadi kita kedatangan Dr. Tika. Sebelum gue ngobrol panjang lebar, mari kita langsung ke Bu Dokter aja. Silakan Bu Dokter, tolong introduce yourself to our audience, please. Halo, nama saya Dr. Tika. Saya adalah dokter yang sedang menyelesaikan S2 di Gizi Klinik di UI. Jadi sekarang dalam penyusunan tesis. Kesibukan saya saat ini, saya lebih sharing tentang healthy lifestyle di sosial media, kemudian ya lebih kayak kita lah ngobrol, podcast, atau sharing aja sih sebenarnya itu. Seperti itu. Ya, jadi kita di sini bakalan ngomong soal mikronutrisi. Jadi teman-teman mungkin udah sering dengar soal makronutrisi. Gue selalu ngebacot soal protein, lemak, dan gula. Tapi kita itu kadang ke-distract dan kita tuh kurang memperhatikan apa itu sebenarnya mikronutrisi. Nah, ini juga pertanyaan gue mau nanya ke Bu Dokter. Jadi banyak sekali yang nanya, apakah mikronutrisi seperti vitamin supplementation, mineral supplementation itu aman dikonsumsi jangka panjang? Karena persepsi di masyarakat itu kadang mikronutrisi itu dianggap, supplements itu dianggap sebagai obat. Padahal kalau menurut gue sih bukan ya. Nah, gimana menurut Bu Dokter? Ya, bicara tentang mikronutrisi, dia adalah zat gizi yang dibutuhkan sedikit tapi penting buat overall health kita, buat sel kita, untuk proses fisiologis setiap hari, antioksidan, tentunya itu penting ya. Jadi sekarang gini, kita kalau misalnya bicara butuh atau tidak, penting atau tidak, penting banget. Sekarang kita gini, makan deh, makan sarapan donat, terus coffee. Where's the vitamin and where's the mineral? Nggak ada gitu kan. Kita nggak bisa gitu, relate sama bener-bener depends on our food. Setiap hari kita bisa dapat semua vitamin dan mineral yang kita butuhin. Jadi mau nggak mau kita mesti consume. Lihat lagi dosisnya, lihat lagi kebutuhannya. Makanya itu sebenarnya konsumsi vitamin mineral atau suplemen itu nggak bisa kayak aku ini kayaknya nggak enak badan deh langsung minum. Sebenarnya itu sangat personalized ya. Jadi listen to your body. Lihat makannya apa, cari tahu, kemudian konsultasi ke dokter. Terutama itu. Gitu. Pastinya penting gitu, terutama kayak vitamin D gitu, yang sebenarnya dulu tuh nggak populer ya. Sebelum COVID nggak populer. Sebelum COVID saya udah tahu D3 ini penting banget, D3 ini penting banget, sunlight penting banget, Indonesia hampir 60% deficiency, you know. Exactly. Jadi gitu, maksudnya kita kan takut matahari, keluar pasti ketutup segala macamnya, padahal di negara tropis yang high
akan high akan UVB yang penting untuk pembentukan vitamin D kita kan, seperti itu. Nah, kemudian apa ya, udah defisiensi banget, terus dari makanan kita juga nggak bisa mencukupi vitamin D-nya, ya pasti kita butuh gitu. Karena itu kan vitamin D itu kan imunomodulator ya. Jadi dia penting banget untuk sistem kekebalan tubuh kita, penting banget untuk hormon, stabilize hormon, healthy bones, healthy. Ya. Jadi dulu sebelum COVID gue inget, sebelum COVID itu vitamin D itu selalu diasosiasikan dengan kesehatan tulang. Nah, betul, ya kan semenjak COVID, zamannya COVID langsung research yang data soal imunomodulasi sebenarnya udah banyak, cuma baru keangkat ke permukaan kan. Jadi semua heboh langsung vitamin D. Ya itu sangat penting sih. Ya betul sekali dok. Kita mungkin terlalu kadang termakan sama iklan ya. Kayak kita mau kulit kita itu putih, kita kena matahari kayak udah kayak vampir aja. Iya sebenarnya itu. Jadi kayak udah otomatis populasi kita ironisnya kita di negara tropis yang penuh dengan cahaya matahari, malahan kita kekurangan efisiensi. Sayang banget ya kayak gitu ya. Ya makanya lucu juga sekarang kalau misalnya sakit dikit sering fatigue ya, gampang capek, kita ke dokter penyakit dalam langsung dikasih vitamin D-nya dikasih deh ini segala macam. Dulu kan nggak pernah, pasti kan fokusnya ke obat kan, fokus ke obat, gimana you punya simptom apa ya aku obatin itu gitu. Tapi kalau misalnya dari dulu ya why not, kenapa kita nggak fokus ke gimana caranya kita meningkatkan imun kita, gimana caranya kita meningkatkan overall health kita supaya ya nggak gampang sakit itu. Nah itu penting banget D3 itu. Iya, dan sekarang itu kalau ini gue sebagai orang awam ya dok ya, ngelihat masalah ISPA itu kayak seakan-akan tuh sebulan sekali dok. Kayak siklusnya itu nggak pernah gue ngelihat itu wave yang sakit batuk pilek itu dalam sebulan. Itu tanda-tanda sekali kan bahwa imun tubuh, maksudnya sistem kekebalan di masyarakat kita itu ngedrop. Masih turun banget. Iya kan? Dan kita tuh punya masalah banyak banget. Terutama dari makanannya ya. Orang lebih senang makan di luar, udah nggak peduli lagi vitaminnya, mineralnya kurang apa, makronya nggak dilihat lagi. Pokoknya kalori kosong, high kalori tapi zero nutrien gitu kan, nggak nutrien dense gitu, jadi nggak concern ke badannya. Jadi itulah ya pasti kita butuh lah kayak vitamin D itu yang banget sih, yang aku aduh sayang banget ya orang Indonesia mataharinya tuh banyak, free gitu, nggak kayak di Eropa yang aduh matahari mana nih gitu, kayak gitu kan. Makanya kita tuh cari gitu matahari, kita tuh di sini ada kok defisiensi gitu. Bahkan banyak loh jurnalnya kalau mau dicari. Oh banyak. Iya. Anak usia 0 sampai 19 tahun 33%-nya defisiensi. Usia dewasa hampir 60%, mostly female. Because ketutup kan, mostly kan ketutup gitu. Ya sayang ya. Dan orang juga nggak sadar kan, maksudnya defisiensi itu gue selalu melihat dari sisi kata-kata itu. Defisiensi berarti itu udah betul-betul rendah sekali kan. Ada defisiensi, ada sufficiency, ada optimum level. Jadi kan orang selalu ngelihat, ini kita sebenarnya mau mencapai optimum loh, bukan cuma sufficient ya. Sufficientnya menurut gue itu berarti belum optimum. Di bawah 30 kalau cek. Pasti itu. Berarti kan lu defisiensi berarti betul-betul udah di bawah yang 20. Di bawah 20, jadi butuh sekali. Banyak sih yang nanya ke aku, Japri, atau misalnya sekedar konsultasi, gue butuh vitamin D berapa gitu. Gue bilang, lo sering capek-capek nggak? Lo sering badan lo sering sakit-sakit nggak? Lo udah pernah cek belum vitamin D-nya? Gitu. Kalau karena dia tertutup semua ya lo minum 5.000 gitu. Yes. Itu untuk meningkatkan yang kadar vitamin D3-nya memang rendah dalam tubuhnya. Tapi kalau untuk maintenance sebenarnya 600-800 oke lah, 1.000 lah maksimal kalau udah dewasa ya. Paling gitu. Cuman kalau mau lebih baik ya cek dulu lah, biar tahu kenapa nih akar masalahnya di mana nih gitu. Gue kok sakit-sakitan mulu, kok gue fatigue gitu. Terus kayaknya tuh badan gue tuh, hormon gue tuh kok imbalance segala macamnya. Jadi ini sebenarnya ngaruh ke hormon juga loh vitamin D itu. Yang gangguan hormon mensnya nggak teratur aja bisa semua pakai vitamin D. That's why gitu tuh kita tuh nggak boleh ngelupain namanya mikronutrien. Dan kita ngomong lagi masalah vitamin D. Ini kan vitamin yang larut dalam lemak. Jadi kan kita di Indonesia selalu takut sama lemak kan. Nah itu juga salah satu yang gue melihat kalau konsumsi lemak lu itu rendah,
akan sangat susah untuk naikin level vitamin D karena itu nggak terabsorb. Karena gue ngeliat, kan gue juga ngerjain coaching program dok, jadi gue ngeliat ada beberapa klien itu yang kadang udah walaupun konsumsi dosis tinggi dia nggak naik-naik karena selalu takut soal lemak kan. Dia bilang ya maksudnya kalau kita nggak makan lemak, kalau kita walaupun suplemen masuknya dari mana, ya kan? Iya, jadi gitu. maksudnya menarik sekali sih. Menarik sekali. Kok bisa gitu ya? Kok lu bisa udah gitu? minum kenapa kok nggak bagus-bagus? Nggak naik-naik, ya padahal naik. orang lain begitu konsumsi dia cepet gitu loh naiknya. Maksudnya very interesting. Makanya konsumsi lemak baik dong. Betul, exactly. Nah, ini pertanyaan lagi dok. Jadi kan orang selalu bilang, oke, vitamin D3 penting. Gimana dengan K2? Apakah pada saat kita konsumsi vitamin D3 itu K2 itu penting? Gini. Jadi sebenarnya nih ada yang kita namakan paradoks ya. Di satu sisi dia beneficial, satu sisi lo kok nggak bagus karena gimana? Kalau misalnya kita mengkonsumsi vitamin D kan meningkatkan absorpsi kalsium di tubuh kita. Terus kita konsumsi kalsium juga tuh. Jadi di satu sisi si orang ini yang low vitamin D dan butuh kalsium juga, tulangnya keropos tapi dia punya kalsifikasi pembuluh darah. Ya kan? So, kita butuh vitamin D dengan vitamin K atau K2 yang biasanya ya. Kenapa? Fungsinya apa sih vitamin D sama K2? Apalagi dengan yang konsumsi kalsium juga gitu buat misalnya dia udah usia di atas 50 lah, butuh kan misalnya kalsium kan untuk mencegah osteoporosis. Terus konsum vitamin D, cari yang vitamin D with K2, vitamin K2, MK7. Kenapa? Karena kalau kita konsumsi vitamin D kan terjadi peningkatan penyerapan kalsium. Nah, kalsiumnya itu kalau misalnya yang kita makan dia type of kalsium yang bad ya, kayak contohnya kalsium karbonat yang paling banyak di pasaran ya. Jadi dia bisa terdeposit di pembuluh darah lagi gitu, bisa terdeposit di sendi, which is kita nggak mau hal itu kan. Jadi kita consume D3 yang combine K2. K2 itu fungsinya dia membawa kalsium lagi balik ke tulang. Jadi nggak terdeposit di mana-mana gitu. Yes. Jadi hati-hati yang minum high dose vitamin D, terus dia nggak combine vitamin K2, jadi malah nggak baik gitu. Jadi bikin kalsifikasi pembuluh darah, malah kasih another problem. Makanya konsul lah sama dokter, konsul lah sama aslinya, sama yang ahlinya gitu. Jadi biar tahu kira-kira gimana sih nih mensiasati cara minum gue gitu. Cara minum sehari-hari. Oh, vitamin D, vitamin larut lemak lo minum sama omega 3 kalau pagi gitu. Yes, itu strategi. That gitu. Exactly. Cari D3. Iya, makanya cari D3-nya yang plus K2, MK7. Kenapa MK7? Ada MK4, MK7. MK7 dari fermentasi dia lebih bagus K2-nya gitu. Dan lebih murah lah dibanding yang MK4 gitu. Jadi itu sih sebenarnya vitamin D3 plus K2 gitu. Dan orang ini sedikit menambahkan, yang K2 juga orang kan, gue selalu melihat K2 itu sebagai balancer untuk D3 kan. Padahal K2 itu juga punya fungsi tersendiri yang bagus untuk vascular system dan jantung. Yes, itu dia. Ya kan? Dan itu kan vitamin. Jadi kalau teman-teman ngeliat vitamin yang larut dalam lemak kan A, D, E, K. Jadi kan kita ngomong D dan K. Itu kan vitamin yang penting loh. Ya kan? Jadi seakan-akan ini cuma untuk counter the negative effect of vitamin D. Padahal on its own dia juga sangat-sangat penting kan. Penting banget. Makanya. Ya menarik sekali sih. Menarik banget. Banyak yang nggak tahu sih sebenarnya itu. Kayak gue minum ini aman gak nih gitu ya, kita lihat dulu gitu. Betul. Makanya kemarin gue juga sempat ketemu satu research paper yang ngelihat orang-orang Jepang sih. Maksudnya incidence orang-orang Jepang itu kena serangan jantung itu sangat-sangat rendah. Itu salah satu yang rendah sekali di Asia. Ya maksudnya dari sisi lifestyle juga mempengaruhi. Tapi mereka tuh ngelihat khusus untuk konsumsi fermented products kayak natto segala itu kan tinggi di K2. Nah jadi kalau nggak salah Jepang juga salah satu negara yang walaupun dia itu older population, tapi tingkat kematian COVID itu termasuk salah satu yang paling rendah. Jadi COVID kan ada hubungan dengan clotting juga kan ya, blood clotting dan segala macam. Jadi mereka ngelihat kemungkinan nih gara-gara fermented products yang mengandung K2 ini yang justru protektif untuk orang-orang Jepang itu loh. Ya kan? Ya, jadi kan orang selalu ngelihat bahwa K2 itu kayak lu cuma countering tapi on its own it's actually very very important. Very good. Dia banyak di fermented products ya. Kalau kita mungkin pickles, kalau di bule punya mungkin sauerkraut, yogurt, kefir, tapi yogurt high sugar ya. Jadi kalau homemade sih oke lah gitu. Fermented products lebih banyak. Natto, kalau suka natto sih di situ kan udah banyak ya. Ya pokoknya yang produk-produk fermentasi itu menarik bagus sekali. Ya. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya nih dok.
Vitamin B, mari kita bahas B complex. Jadi gue juga belakangan udah 1,5 tahun sih baru gue masukin, gue perhatiin sekali B complex itu. Yang gue rasa adalah energy level sih. Itu for me itu game changer sih untuk dari sisi energy level ya, dari sisi apa concentration, energy level throughout the day itu nggak ada naik turun. Maksudnya lebih stabil sih. Gimana menurut dokter soal B kompleks itu? B kompleks itu kan ada banyak ya, ada B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12, banyak lah. Pokoknya kita harus ingat, vitamin B itu bukan ini ya, defisiensi jadi beri-beri. Aduh, enggak. Kita tuh cetek banget tuh kalau cuma tahu itu doang. Jadi vitamin B itu penting banget buat energy metabolism. Itu yang mesti kita ingat. Energy metabolism itu gini deh, kamu kerja dari pagi sampai malam. Cepet capek, abis olahraga recovery-nya lama. Misalnya, aduh capek nih abis olahraga angkat beban segala macem, recovery-nya lama gitu. Masih sakit-sakitnya tuh nggak sembuh-sembuh gitu. Terus stiffness, terus bangun pagi tapi nggak seger gitu. Tetap capek gitu. Abis makan terus kok nggak energize ya gitu, masih kayak gini aja. Terus tangan nih sering kayak kram-kram, kesemutan, kebas-kebas, nerve ya. Jadi vitamin B itu penting buat energi, metabolism sama nerve atau saraf kita. Itu yang perlu diingat banget gitu. Jadi kalau kamu pengen high energy level, selain dari makannya bagus ya, tidurnya bagus, B vitamins, B complex. Itu yang penting. Nah ini yang menarik dok. Jadi salah satu kalau seandainya kita makan B complex itu kan biasa kencingnya gitu lebih warna kuning pastel gitu kan. Yes, Nah itu bisa dijelasin nggak dok? Apakah itu berbahaya untuk ginjalnya kita? Apakah itu just a normal effect atau gimana? Sebenarnya itu tergantung form vitaminsnya ya. Kalau misalnya kamu banyak makan B complex atau B vitamins yang dari animal protein atau consume nutritional yeast gitu, dia nggak akan kayak gitu sih. Kalau misalnya kita minum high dose terus beberapa form vitamin suplemen tertentu ya, dia bisa kayak gitu, tapi yang lain enggak. Jadi kita pilih aja lah yang sesuai ya. Yang sesuai gitu. Kalau misalnya kamu pengen menambah vitamin B tapi menambah rasa, nutritional yeast itu bagus sih, dia menambah banyak kandungan vitamin B-nya gitu. Yes. Itu sih. Oh, very interesting. Very interesting. Vitamin itu penting, kadang itu terlupakan juga gitu. B juga bagus gitu. Pokoknya kok capek-capek dikit, aduh, kerjaan kan untuk kita buat begadang mau nggak mau ya. Tapi jangan sampai jam 12 tuh ya. Sleep is very important. Maksimal jam 11 aja nih maksimal. Tapi kan kita pengen besoknya mau presentasi seger gitu. Ya sebelum tidur B vitamins dulu gitu. I see. B vitamins. Terus kita sekarang berlanjut ke minerals. Nah ini menarik nih dok. Apakah dokter mau sedikit diskusi soal kita belum sebut vitamin A, kita belum sebut vitamin E, kita belum sebut vitamin C. Tapi kalau bagi gue, kita ngomong dulu yang D, K, dan B. Karena ini yang orang maksudnya jarang tahu kan ya. Vitamin C ya semua udah tahu sih manfaatnya. Maksudnya untuk apa? Untuk imun tubuh dan gitu. Segala macam. Di buah juga banyak dan orang kayaknya paling umum sebenarnya supplementation vitamin C ya kalau orang. Paling umum. Pokoknya nggak enak badan dikit vitamin C deh gitu. Padahal yang lain itu justru sebenarnya juga membantu. Gue yakin tuh cek dulu vitamin D-nya dia pasti insufficient. Seminggu sekali batuk, pilek, terus mood swing, gampang marah, terus depressed. Ada banyak jurnal saya baca beberapa ya, orang yang depresi itu ternyata yang berhubungan dengan kadar vitamin D yang rendah gitu. Bagi gue juga sangat wajar kan, maksudnya kalau gue agak sedikit down ya, gue kena matahari dikit, itu kayaknya feeling, something is berubah gitu loh. Iya, penting. Makanya gue bilang kalau orang-orang yang kayak menghindari matahari, maksudnya kita betul-betul lose so much sih, begitu menghindari matahari. Ngomongin overall health ya, kan tidur kita harus bagus. Yes. Lu kalau nggak kena matahari tidur lo nggak enak. Exactly, itu juga betul. Itu betul sekali sih. Dan aku tuh sedihnya gini. Ya ini kan masalahnya kan kita baru ngomongin masalah healthy lifestyle yang secara mendalam, secara mendetail. Contohnya kayak ada Pak Felix ini ngomong hal-hal yang kayak mikronutrien atau healthy lifestyle itu baru sekarang ya. Karena pas gue sekolah itu nggak ada gitu diajarin. Matahari gitu ya. Pokoknya meningkatkan ya itulah yang sebenarnya kok dari sisi nutrisi itu sangat kurang ya. Penting banget. Iya. Ya mungkin diajarin
vitamin A tuh gunanya untuk apa, kalau defisiensi apa, simptomnya ya lo kasih kalau kurang. Cuman kan kalau kita lihat lagi misalnya lo masalah sakit-sakit nih, ya ngapain lo kasih obat dulu gitu, lo lihat kadar darahnya D-nya berapa, lo perbaikin D-nya, sembuhnya nggak cuma batuk pileknya aja, tapi dia bisa jadi high energy, bisa jadi moodnya bisa bagus terus, bisa bright, high focus ya gitu-gitu gitu. Maksudnya lebih kayak lo kasih vitamin, lo kasih makannya baik, lo tidurnya bagus, itu benefitnya nggak hanya ke badan lo aja, tapi ke social life-nya tuh ngaruh gitu loh, mood kita gitu. Terus gimana kita cara berpikir, terus gimana sih kalau misalnya kita kurang vitamin D terus moodnya rendah, moodnya nggak bagus gitu, kayak down aja gitu. Terus orang-orang lain kan pasti kan affect kan sama kita gitu, padahal karena kadar vitamin D-nya yang kurang aja tuh. Sedikit personal story ya, Dok ya. Maksudnya ini gue sedang di dalam masa periode di mana ada perubahan besar di my personal life. There's a massive change. Terus gue berpikir kalau seandainya gue tidak sehat secara fisik, there is no way gue bisa melewati masa personal life gue ini dengan biasa aja gitu loh, tidak depres. Kalau gue bayangin ya, kalau gue if I was physically unhealthy, kayak nutritionally insufficient, kalau gue melewati masa fase ini dengan seperti itu, gue yakin everything just collapsing. Gue yakin luar biasa karena itu dan gue merasa ya ada fase di mana ada beberapa hari yang gue rada ya biasa lah, maksudnya ini it's a big change di mana gue feeling depressed, feeling sad, feeling anxious, itu pasti ada. Cuma gue ngelihat itu tidak lebih dari setengah hari. Maksudnya dalam satu hari gue kepikiran oke, tapi dalam setengah hari aja cukup and I can move on dengan cepet gitu loh. Itu kemampuan coping stressnya meningkat. Yes, itu betul-betul sih teman-teman. Maksudnya kita yang gue ngelihat ya. Stres dalam kehidupan pasti ada. Pasti ada. Any type of problem, iya exactly. Maksudnya kita hidup ya, tidak ada ceritanya di mana kita itu nggak ada masalah. Nggak mungkin, there is no way. Tapi begitu kita physically healthy, at least kita itu udah menyelesaikan 50-60% permasalahan itu. Kalau kita itu, kalau gue bisa bayangin, kalau misalnya gue itu obesitas, gue itu kayak, oh man, udah gone. Productivity itu gone. Gue kan tidak akan bisa, there is no way. Udah nggak mampu coping, muncullah high blood pressure, muncullah diabetes, terus berat badannya meningkat terus, biasa kayak gitu, high inflammation, langsung penyakit metabolik dah, langsung kayak rolling kan. Muncul deh. Jadi dan itu kayak apa, kayak lingkaran, maksudnya ya udah lingkaran setan sih. Contohnya gini, kita loop aja deh. Iya kan loop kan. Jadi kan kalau kita pada dasarnya unhealthy, berarti metabolic health kita udah parah, coping mechanism kita parah. Begitu kena hantem, apa enggak lu langsung makan yang sampah, lu kayak mungkin going to alcoholism, lu tidur gak bener, smoking, lu jadi kayak lu makin parah lagi metabolic health, makin lu jatuh, makin down. Itu yang gue kadang ngelihat ya, maksudnya mungkin dokter lebih tahu kan praktisi, jadi kelihatan juga. Gue kadang ngelihat di sosial media soal depression, anxiety, anak-anak muda itu depressed, kayak seakan-akan menjadi ngetren. Iya. Iya kan? Iya, makanya jadi dibikin TikTok gitu ya. Yes. Mental health awareness. Exactly. Gue kalau nggak mental health nggak keren gitu. Yes. That's so crazy. Bagi gue itu sangat-sangat crazy ya. Bagi gue, kalau bagi kita yang mungkin udah lebih dewasa, yang udah ngelewatin mungkin beberapa fase kehidupan, kita tahu bahwa life is not as simple. Bukan lu gara-gara lu dimarahin si bos, tiba-tiba lu diomelin si bos, I'm feeling depressed, I'm feeling. Man, there's so much bigger problems yang akan datang. Kalau saya lu nggak bisa handle cuma gara-gara diomelin si bos, how can you handle yang massive changes yang bakalan datang? Makanya dengan kita prepare badan kita itu dengan baik gitu ya, healthy lifestyle, vitamin yang pentingnya itu dipenuhin, kemampuan kita tuh coping stressnya lebih bagus. Kita nggak terjun lagi ke arah yang loop tadi ya, makanya. Susah kan kalau misalnya lu udah terlanjur kena high blood pressure, gimana benerinnya, susah kan? Exactly. Kita akan lebih bisa sih gitu, cuman kita butuh effortnya jauh lebih banyak. Susah gitu, terus lu, aduh gue sakit nambah stres lagi gitu.
gitu. Jadi ada gini, gue nggak rajin nih, dok gue nggak rajin minum vitamin, emang perlu ya gitu. Ya lo minum lah, lo badannya kan misalnya, sorry ya, mungkin dia baju ketutup semua, pasti. Terus lo nggak pernah keluar, jarang keluar, takut matahari, takut hitam segala macem, udah pasti vitamin D-nya rendah. Lo minum vitamin D sama omega 3 deh gitu, supaya penyerapannya bagus. Vitamin D-nya berapa? 1000, oh ya udah nggak perlu K2 gitu. Terus lo switching, makanya kayak refined carbohydrates nih yang di-cut semua. Lu gantilah sama ya mungkin stevia atau xylitol, pokoknya yang switching lah ke yang sehat ya, kayak gitu-gitu. Terus tepung-tepung tuh ada tuh bener-bener deh. Jadi gini ya, percuma lo makan vitamin banyak, gue udah healthy lifestyle, tapi lo makan pastry-nya, aduh banyak banget, es kopi tiap hari 2 kali gitu kan. Terus nasinya sebakul, ya percuma, inflamasinya juga terjadi. Itu lo minum vitamin abis buat ngilangin tuh radikal bebas lo punya di badan lo gitu. Jadi ya lo mau sehat, sekarang gini, investment aja deh. Lo capek kerja sampai malam, nanti duitnya buat apa? Bayar lo sakit kalau udah tua. Jangan gitulah gitu. Betul, gue maksudnya ini kita ngomong nggak lu tapi nggak apa. Tapi ini betul-betul yang kita ngelihat di lapangan sih ya. Maksudnya kita ngelihat di kenyataan. Contohnya gini dok, gue sering ngeliat orang-orang kaya, lu udah kerja setengah mati, lu kumpulin duit, tiba-tiba lu bawa, lu setor tuh pada saat lu sakit. Iya, makanya sedih kan. Maksudnya it's so sad, maksudnya itu kelihatan sekali dan kita itu dan juga sering gue ngeliat ngomongan seperti ini kayak, wah gue masih muda lah, gampang lah gitu. Tapi kita nggak tahu men, begitu kita kena sesuatu yang itu, produktivitas kita akan drop. Kemampuan kita menghasilkan duit itu bakalan jauh drop lebih jauh kan. It's just for me it's a no-brainer ya untuk jauh lebih sehat. Nah kita ngomong lagi soal mikronutrisi. Gimana soal mineral? Nah kalau mineral ya banyak sih. Mau bahas apa nih? Magnesium. Kita ngomong yang makromineral kan ada magnesium, potasium, natrium, kalsium. Kalau yang sisanya kan trace. Tapi kita butuh semua. Betul. Nah jadi kita bahas dulu yang dua yang paling, kalau menurut gue yang paling sering ditanyain, magnesium dan zinc dok. Nah itu zinc. Orang ngomongin zinc, skin beauty gitu kan, hair, skin, nails, beauty. Terus hormon, orang pengen susah ya punya anak gitu, perempuan sama laki-lakinya consume zinc. Terus untuk metabolism, imun sistem juga. Imun sistem penting banget zinc. Jadi kalau misalnya diare, pasti dikasih zinc sama dokternya. Terus sakit COVID kemarin, zinc juga. Kenapa dia penting banget untuk kesehatan mukosa? Jadi jaringan yang di dalam tubuh kita nih loh, kan ini kan kulitnya, yang dalamnya kan mukosa, jadi lapisan di pernapasan, di pencernaan, itu kan mukosa semua ya. Kita butuh zinc untuk dia meningkatkan integritasnya lah gitu, jadi dia nggak gampang penetrate sama kuman-kuman itu gitu. Terus meningkatkan imun sistem kita juga. Mana bisa consume by supplement atau lo makan aja source dari zinc gitu, kayak nuts and seed, red meat gitu, yang tinggi-tinggi zinc lah. Kalau search di Google high zinc pasti banyak. Nggak usah ngerasa aduh apaan dong zinc ya, nggak, banyak banget sekarang informasinya. Bahkan udah bener-bener sangat mendetail. 100 gram daging ada berapa zincnya gitu. Mungkin nggak 100% accurate, cuman plus minus lah, lu bisa lah depend situ. Terus nyemil kayak kuaci, biji bunga matahari ya, sunflower seed, pumpkin seed, itu tinggi banget akan zinc. Nutsnya jangan peanut yang digoreng ya. Kayak almond, roasted almond kayak gitu, walnut itu bagus. Gitu. Zinc ya. Jadi yang gue berasa sih ya dok ya, nomor satu yang pada saat gue mulai consume zinc itu kulit sih. Kulit. Itu bagi gue itu it's lagi-lagi game changer ya. Kulit itu jadi kondisinya tuh gak gampang gatelan, terus sama kayaknya lebih alergi berkurang, eczema. Dan tapi lebih fresh aja itu kelihatan. Iya, glowing ya jadi. Iya, jadi kayak lebih glowing. Yang gue botak aja kepala gue jadi lebih kinclong. Apalagi tambah B7. Bisa. B7 zinc. Gue konsumsi B kompleks sih. B kompleks ya. Glowing. Jadi kalau kelihatan lah kita sehat tuh ya. Terpancar dari gitu kulit. Dari kulit kita, dari pancaran mata kita gitu. Terus dari gesture kita yang maksudnya kalau ngomong tuh kayaknya bersemangat banget nih orang, gue kayaknya nggak ada energi buat. Itulah.
you listen to your body, kayak badan kamu tuh kurang apa gitu, kayaknya butuh makanan yang sehat nih, butuh suplemen, vitamin, lo konsul lah dokter Tika gitu. Ya langsung tulis Instagram dan segala macam, teman-teman bisa gitu. langsung. Aku malah seneng kalau ngebantuin orang. Yes. Terus kita juga tadi ngobrol sama Randy kan. Dia juga punya permasalahan kulit, tapi begitu perubahan pola makan dan segala macam itu betul-betul terpancar. Jadi kita selalu ributin soal skincare, tapi kita nggak pernah ngelihat apa yang kita masukin ke dalam mulut kan. Sebelum kita ributin soal skincare kita segala macam, pastiin dulu sistemik kesehatan kita itu bagus. Itu yang pertama akan terpancar kan. Iya, benar banget. Iya, misalnya itu yang for me lagi-lagi no brainer kan. Ya. Terus tadi yang kita ngomong lagi yang kedua soal ini magnesium juga dok. Jadi permasalahan nanya, banyak sekali yang magnesium itu orang pikir cuma untuk tidur. Itu kan bagi gue juga membantu sekali sih. Maksudnya cukup magnesium, sleep quality is better. Bisa ceritain sedikit deh dok? Kebetulan gini, kalau untuk magnesium sendiri ya, kan aku lagi menyelesaikan S2 nih di UI nih. Kebetulan tentang magnesium juga nih tesisnya. Perfect. Jadi hubungan antara asupan protein dengan kadar magnesium pada pasien diabetes tipe 2. Nah itu kenapa sih aku mengangkat magnesium itu? Karena magnesium itu penting buat sensitivity insulin, which is itu penting. Kamu kurang magnesium, progresivitas dari resistensi insulin itu akan meningkat terus gitu. Nah aku meneliti apakah si protein ini dia akan meningkatkan penyerapannya. Karena kalau kita lihat di sini kan magnesium supplementation-nya kan banyak banget formnya, ya kan. Jadi kalau yang terikat dengan protein, dia biasanya lebih meningkat bioavailability-nya. Jadi terserapnya lebih gampang lah, gitu. Jadi itulah why not kita cek, coba deh dari asupan, dari makanan yang dimakan gitu, bisa nggak mempengaruhi kadar magnesium tubuhnya. Terutama ini penting banget nih buat pasien DM. Gimana caranya supaya dia nggak tambah memburuk? Gimana caranya supaya dia tuh gangguan insulinnya tuh nggak makin parah gitu. Jadinya tadinya minum obat turun gula darah itu. Gula darah, terus jadinya suntik lagi insulin dari luar gitu kan memparahkan berarti kan. Kita kan nggak mau itu. Untuk meningkatkan sensitivity dari insulinnya ya udah kita coba dengan magnesium itu. Makanya that's why aku dari dulu sih kayak tertarik banget nih, wah magnesium bisa ya buat meningkatkan sensitivity dari insulin, dan dia mempengaruhi dari produksi insulin juga. Oh gitu. Wow. Jadi nggak hanya buat badan kita lebih sensitif. Iya, buat itu. Jadi lebih buat ini juga inflamasi. Orang yang tinggi inflamasi di tubuhnya, misalnya high blood pressure, terus misalnya dia sering sakit-sakit ya termasuk lah. Pokoknya tinggi peradangan lah di tubuhnya gitu, lagi sering sakit gitu, pasti butuh juga gitu. Jadi tuh nggak hanya buat relax. Biasanya kalau magnesium itu biasa untuk depression, anxiety, terus untuk tidur. Tapi ternyata bagus juga untuk kesehatan metabolik ya. Dan orang pada nggak sadar itu. Nggak tahu, makanya that's why itu penting banget loh buat pasien diabetes mellitus. Jadi dia cek dulu. Nah ini makannya udah high magnesium belum dari asupannya gitu. Makanan-makanan yang high magnesium gimana dok? Nah itu dari yang tinggi ya, itu nuts. Nuts, meat, terus ini juga beberapa seafood kayak udang gitu itu ada, terus ikan laut juga ada, terus dark chocolate juga high. Dark chocolate, dark chocolate, ya. Jangan yang itu ya, coklat. Jangan high sugar. Jangan high sugar, lo nambah masalah lagi, inflamasi lagi. Dark chocolate ya di atas 70%, 80%, 90% gitu, agak pahit dikit tapi kan ya. Iya. Maksudnya for me it's a no-brainer sih. Dari sisi mikronutrisi itu betul-betul membantu dari sisi kesehatan metabolik ya. Begitu kita kesehatan metabolik kita oke, semua itu akan terpancar dari energy level, dari skin condition, mood, semuanya, skin, pokoknya kayaknya glowing, overall aja sih. Overall health gitu. Overall health itu sangat-sangat penting ya. Iya makanya pengen hidup lama kan, pengen sehat terus. Nah kita ngomongin soal hidup lama, longevity. Gitu. Jadi orang selalu berpikir, ini juga pertanyaan nih, bukan pertanyaan sih dok. Gue sering dapat statement seperti ini. Gak apa-apa lu nggak sehat aja, lu tetap aja dead pada akhirnya. Tapi kan kalau gue ngelihat dari pengalaman pribadi gue yang 3 kakek nenek gue itu kena penyakit kronis, yang gue bisa ngelihat kualitas hidup mereka itu dalam 15 sampai 15 tahun hidup terakhir mereka itu menderita loh. Jadi walaupun
lumayan umur kan relatif lah ya. Umur relatif panjang, tapi lu 15 tahun sebelum lu menuju liang lahat, tapi sakit-sakitan. Iya. What's the point? Sedih ya jadinya. Iya, maksudnya gitu. Kan, maksudnya tujuannya apa gitu loh. Lebih bagus ya nggak apa-apa, umur kita nggak ada yang tahu, tapi setidaknya dengan umur yang kita punya, kita itu optimum kan. Jadi kita nggak repotin orang, nggak nyakitin diri sendiri. Usahalah gitu, gimana sih? Usaha lo jangan pasrah aja sama kondisi, keadaan ya, gitu, exactly. Usaha gitu. Itu betul sekali sih. Maksudnya ya lagi-lagi kita seakan-akan kalau gue lihat sosial media udah kayak lagi-lagi ngalur ngidul. Ya banyak sekali yang ngomong soal ya udahlah gini-gini aja lah, gue depresi, ya udahlah gini-gini maksudnya kayak seakan-akan coping, apa namanya, embrace your problem, embrace your depression gitu kan katanya gitu. Itu ngeselin bener dok, that's itu bener sekali. Ya itu lo jangan di-validate dong, maksudnya jangan ya, what you're feeling, you depressed, it's what you are, you embrace your depression, ya udah, live your life, ya jalani aja, yang nggak kayak gitu, lo benerin hormon lo dulu, nih lo vitamin mineral D3 kurang nggak, kalau coba lo minum D3, coba kalau mood lo besok udah baikan dikit, pasti deh, ngaruh banget gitu. Iya. Omega 3, D3, B kompleks, zinc, magnesium. Yang lain juga penting. Yes. Dan jangan lupa pola makan yang benar. Ya, pola makannya. Turunin banget itu refined carbs-nya. Yes, itu yang paling itu mainly sih. Dairy juga sebenarnya kita juga nggak terlalu bisa sih. Aku baca ya kayaknya orang Asia sih kayak kita tuh sebenarnya udah mostly 90% tuh intolerance lactose gitu. Yeah. Jadi susu tuh nggak penting-penting banget kok. Kita mau cari kalsium dari cheese aja, dari sayur juga ada gitu. Cheese kan oke. Gitu. Sebelum kita tutup, dok bisa kasih pesan terakhir untuk teman-teman yang nonton? Pesan terakhirnya, jangan lupa makan dijaga, healthy lifestyle, switching tuh penting. Switching, ganti dulu ke yang sehat. Tidur, tidur kamu harus berkualitas dan olahraga. Jadi nggak bisa satu-satu semua ya. Maksudnya aku mau makan sehat tapi nggak olahraga, terus tidurnya berantakan, nggak bisa. Jadi makan sehat cukupi kebutuhan makro sama vitamin mineralnya juga penting. Tidur bagus, ya tidur harus bagus kualitasnya. Kemudian olahraga gitu. Jadi aktif lah, jangan rebahan. Itu sih kalau mau optimal. Optimize your health, optimize your health and life. Oke, thank you so much teman-teman. Tonton terus, subscribe, share, like, follow, dan segala macam. Oke, thank you so much guys. Semoga bermanfaat.